Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. InsyaAllah Bapak dan Ibu yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan niat thalabul ilmi hari ini insyaAllah setiap langkah kita akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan setiap langkahnya akan diangkat derajat kita, dan setiap langkahnya akan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini insyaallah kajian umum, nanti tahsin minggu depan. Kita masih memanfaatkan momentum tahun baru. Tema kita malam hari ini, bagaimana cara muhasabah sesuai dengan ketentuan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam konsep Islam kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah, mengevaluasi atau mengintrospeksi diri kita. Dari apa? Dari setiap amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Jika kita mampu melakukan refleksi dan introspeksi diri, maka kita dikategorikan oleh Nabi, dikatakan sebagai orang-orang yang cerdas. Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi orang yang dikatakan cerdas, kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu. Pertama, orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Ini yang Nabi sampaikan sesuai dengan hadisnya, orang cerdas yang pertama, mandana nafsahu. Jadi orang cerdas itu yang pertama, yang selalu mengevaluasi diri. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nabi sampaikan bahwa orang yang cerdas
yang pertama mandana nafsahu. Jadi orang-orang yang selalu mengevaluasi dirinya. Makanya di tahun baru 2026 ini kesempatan bagi kita untuk terus bermuhasabah gitu. Apakah selama ini di usia yang Allah berikan ada yang 40, 50, 60, 70 tahun. Apakah di usia itu sudah kita maksimalkan untuk digunakan dalam ketaatan atau sebaliknya Bapak Ibu? Berarti jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita banyak melakukan taatnya atau melakukan maksiatnya? Subhanallah. Tahmandana nafsahu, orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri. Maka mari kita sama-sama terus evaluasi ya. Wa amila lima badal maut, yang kedua, orang-orang yang selalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Kesempatan kita hari ini. Karena ketika kita sudah meninggal dunia udah gak bisa lagi untuk sholat, gak bisa gitu. Mau tolabul ilmi udah gak bisa lagi kalau kita sudah meninggal dunia mah. Mau baca Quran udah gak bisa lagi. Maka kesempatannya hari ini Allah masih memberikan usia kepada kita, umur panjang sampai saat ini. Ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nanti orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan minta kepada Allah Bapak Ibu. Kalau mereka yang sudah mati diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup ke alam dunia, pasti mereka pengen hidup lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa ahum minas salih. Ya Rabb, jika engkau memberikan kesempatan mengakhirkan kematianku sesaat saja, maka aku akan banyak-banyak bersedekah ya Rabb, dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang solih, akan terus beramal. Kalau mereka pengen diberikan kesempatan untuk hidup ke alam dunia, mereka pengen hidup lagi Bapak Ibu. Cuman kesempatan itu udah gak bisa lagi. Kalau ruh kita sudah keluar dari jasad alias mati, meninggal dunia, udah gak bisa lagi kita hidup ke alam dunia. Mau bareng-bareng sholat berjamaah udah gak bisa, mau hadir ke pengajian taklim udah gak bisa lagi. Kesempatannya hari ini. Wal ajizu man asba'an nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi, orang yang dikatakan lemah, mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nafsu ini kita ikutin terus. Kenapa? Terkadang nafsu hanya menyuruh kita kepada keburukan. Kalau nafsu ini nyuruhnya kepada keburukan lalu kita ikutin, ya bahaya. Kita akan termasuk golongan orang-orang yang hina Bapak Ibu. Banyak orang yang terjerumus dalam mengikuti hawa nafsu yang diikutinnya itu untuk keburukan, bukan untuk kebaikan. Kalau nafsu mengarahnya untuk kebaikan, ya kita ikutin, silahkan. Kata nafsu, aduh pengen ke masjid sholat berjamaah, ikutin. Aduh pengen ke masjid untuk hadir di majelis ilmu, ikutin tuh. Ketika ada arahan seperti itu kita ikutin. Tapi ketika kata nafsu udah maksiat, berbuat dosa, jangan kita ikutin kalau yang seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana cara bermuhasabah sesuai dengan ketentuan Islam? Dijawab oleh Syekh Mula Al-Qari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, kata Syekh Mula Al-Qari rahimahullah, bahwa cara muhasabah sesuai dengan ketentuan Islam, pertama kata beliau, ai hasaba a'malaha. Di sini. Ai hasaba a'malaha.
hasaba a'malah. Apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama, mengevaluasi dari setiap amal yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah selama ini amal yang kita perbuat, ibadah yang kita lakukan, itu dibarengi dengan keikhlasan atau tidak? Terus kita evaluasi, perbaiki Bapak Ibu. Kalau selama ini amal yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan diikuti atau dibarengi dengan keikhlasan, bagus. Karena insya Allah ketika amal yang kita lakukan diikuti dengan keikhlasan, maka amal itu akan mendapatkan pahala bagi kita. Sehingga akan ada nilai pahalanya amal yang kita lakukan. Walaupun sedikit tapi ikhlas. Tapi orang yang melakukan amalan banyak, ibadahnya banyak, tapi tidak ikhlas, ada pahalanya enggak? Enggak ada. Sayang, waktunya habis digunakan untuk melakukan ibadah tapi tidak karena Allah, diniatkannya bukan karena lillah, bukan karena Allah, ya gak sia-sia pahala kita. Apa amal kita itu sia-sia? Gak ada pahalanya Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi mengevaluasi dari setiap amal perbuatan kita. Yang kedua, wa ahwalaha. Wa ahwalaha. Ini amal perbuatan. Yang kedua, dari kondisi keadaan. Apakah hidup kita ini sudah diisi dengan kebaikan atau malah diisi dengan keburukan? Wa ahwalaha, kondisi keadaan. Apakah hidup kita selama ini sudah diisi dengan kebaikan atau diisi dengan keburukan? Kalau sudah diisi dengan kebaikan, maka hamidallah, cepat-cepat memuji Allah. Maknanya kita bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan kebaikan. Orang yang bisa melakukan kebaikan ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka kita bersyukur. Tangan bisa melakukan kebaikan, kaki bisa melakukan kebaikan, bisa melangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah. Kaki kita bisa langkahkan untuk ke majelis ilmu, tangan kita untuk memberikan sedekah kepada orang lain, membantu orang, mata kita sudah kita gunakan dalam kebaikan untuk bisa membaca Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran. Begitupun mulut kita untuk sudah bisa melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Maka hamidallah. Wa in kana syarron, tapi yang selama ini yang kita lakukan keburukan, tabaminha, bersegera kita bertobat kepada Allah. Dari apa? Dari semua keburukan yang pernah kita lakukan. Karena kalau kita tidak bersegera untuk bertobat, khawatirnya kematian itu datang sebelum kita bertobat. Bagaimana akhirnya? Su'ul khotimah. Maka segera bertobat. Ketika kita sudah melakukan dosa, maksiat apapun, segera bertobat kepada Allah. Tabaminha, dari semua perbuatan yang pernah kita lakukan, terutama tadi keburukan-keburukan yang kita lakukan Bapak Ibu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mula Al-Qari rahimahullah, apa yang harus kita evaluasi? Aqwalaha. Aqwalaha itu apa? Dari semua perkataan atau ucapan yang pernah kita lakukan. Semua ucapan. Apakah selama ini ucapan kita, perkataan kita menyakiti orang atau tidak?
Apakah selama ini ucapan atau perkataan kita yang kita lontarkan, yang kita ucapkan itu membuat orang benci dengan kita atau tidak? Membuat orang tidak senang dengan kita. Maka kita terus evaluasi ucapan kita. Subhanallah. Coba di tahun-tahun kemarin, apakah ucapan kita lebih banyak menyakiti orang atau tidak? Membicarakan keburukan orang atau tidak? Subhanallah. Maka di sini jangan asbun, jangan asal bunyi, karena bahaya ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, Bapak Ibu. Ya, dengan ucapan yang kita ucapkan tersebut bisa membuat orang benci dengan kita. Orang jadi tidak senang dengan perkataan kita itu, subhanallah. Maka kita jaga. Maka Nabi sampaikan selamatnya manusia itu karena menjaga lidahnya itu. Subhanallah. Maka hati-hati, ini senjata yang ampuh. Terkadang dengan ucapan kita, lisan kita membuat orang benci dengan kita. Hati-hati, subhanallah. Aqwalaha. Lalu kemudian yang keempat, wa azallaha. Azallaha. Apa itu azallaha? Artinya menghinakan diri di hadapan Allah. Kita mengevaluasi diri dengan cara menghinakan diri di hadapan Allah. Menghinakan diri. Pertanyaannya, apakah boleh kita menghinakan diri? Boleh di hadapan Allah. Tapi jangan menghinakan diri di hadapan manusia. Bapak Ibu nanti malam bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud, bermunajat, bertobat. Coba saat itu kita curhat kepada Allah, mengakui dari setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, mengakui diri kita bahwa diri kita itu lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahwa diri kita itu hina, diri kita itu kotor dari noda dan dosa. Kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita bisa melakukan itu semua, Allah itu tambah senang dengan kita. Bahwa kita tidak merasa orang paling kuat, tidak merasa diri kita paling hebat, tidak merasa diri kita paling orang kaya, tapi mendengarkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu. Tak saat itu, di saat orang sedang enak tidur, lalu kita bangun sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, mengakui dari kelemahan-kelemahan kita, Allah senang dengan orang-orang yang seperti itu. Subhanallah. Lalu yang kelima, wasta'bada. Wasta'bada ini menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri. Bapak Ibu, kita ini seorang hamba, ya. Maka orang-orang yang mengakui dirinya seorang hamba sudah tentu wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita wajib mengikuti hukum-hukum Allah. Kan hukum Allah itu ada berapa? Bapak Ibu, hukum Allah itu ada berapa? Hukum syara itu ada berapa? Ada 5. 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 makruh, 5 mubah. Wajib itu perkara sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya seperti sholat yang 5 waktu, mau gak mau itu harus dilakuin. Tolabul ilmi wajib atau enggak? Wajib dilakuin, Bapak Ibu.
Ada kesempatan badan kita sehat, tidak kemana-mana, Anda kok di rumah, wajib hadirkan diri kita di majelis ilmu. Jangan sampai mengabaikan perintah tersebut, karena sesuatu perkara yang wajib itu wajib dilakuin, tidak boleh tidak. Kemudian perkara yang haram, sesuatu yang sudah Allah haramkan, jangan dilakuin, jauhi. Mabok haram, judi haram, zina haram, kita jauhi itu semua, Bapak Ibu. Subhanallah. Maka ketika kita bisa menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah, sudah tentu ada pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian perkara sunnah ini pun harus kita lakukan. Jangan menganggap bahwa ini mah sunnah, tidak mesti dilakukan. Jangan, tetap lakuin Bapak Ibu. Maka di dalam sholat rawatib yang wajib, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan yang wajib, sholat rawatib yang wajibnya. Tapi ada sholat sunnah rawatib yang harus kita lakukan. Apalagi kata dalam mazhab Imam Syafi'i itu, sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghair muakkadnya. Terutama sholat sunnah rawatib yang muakkad ini yang harus kita lakukan. Untuk apa? Perkara sunnah yang kita lakukan tersebut itu untuk menambah pahala kita. Bukan hanya yang wajib yang kita lakuin, yang sunnah pun dilakuin Bapak Ibu. Karena dengan kesunahan ini, sholat-sholat sunnah itu bisa menambal, menyempurnakan sholat yang wajib. Di saat sholat wajib itu banyak kekurangannya. Coba Bapak Ibu, kita akui sholat kita itu terkadang banyak ngebayangin yang lain lah. Kehusuan kita di dalam sholat itu terkadang buyar. Ya, mau dihusu-husukan kagak husu-husu sholat tuh. Banyak gangguannya. Lupa rokaat, ngebayangin ini itu, macam-macam baik di dalam sholat kita itu. Ini yang menjadi kekurangan di dalam sholat wajib kita, maka sempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya. Maka tadi Imam Asy-Syafi'i membagi sholat sunnah rawatib itu menjadi dua. Satu, ada sholat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua, ada sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu jumlahnya ada 10 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau dalam hadis riwayat Imam An-Nasai itu 12 rakaat. Yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat sesudah zuhur, terus 2 rakaat setelah maghrib, ba'da maghrib berarti, terus 2 rakaat ba'da isya, terus 2 rakaat sebelum subuh, 10 tuh. Kalau yang menyebutkan hadis riwayat Imam An-Nasai yang 12 rakaat itu qobliyah zuhurnya ditambah menjadi 4. Jadi 12 rakaat itu jumlahnya. Sekarang sholat sunnah rawatib yang ghair muakkad apa saja? Qobliyah maghrib masuk ke ghair muakkad. Qobliyah isya masuk ke ghair muakkad. Kemudian qobliyah asyar itu masuk kepada sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Pertanyaannya, Pak, apakah kita kagak usah ngelakuin qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah asar? Tetap lakuin. Itu untuk menambah nilai pahala kita, bonusnya supaya banyak. Agar sholat yang kita lakukan bukan hanya yang wajibnya saja, yang sunnahnya dilakuin Bapak Ibu. Tuh seperti itu. Maka Imam Ar-Rafi'i pernah menyampaikan bahwa orang yang menyepelekan terhadap perkara sunnah, maka kata beliau, ruddat syahadatuhu, layak syahadatnya tertolak. Itu saking pentingnya tetap melakukan perkara yang sunnah. Seperti itu Bapak Ibu. Ibadah haji itu wajib atau sunnah? Wajib. Umroh sunnah. Apakah gak usah umroh karena perkara sunnah?
tetap dilakuin walaupun itu sunnah, seperti itu. Apalagi yang wajib seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Mullah Al-Qari rahimahullah, cara mengevaluasi atau bermuhasabah sesuai dengan ketentuan Islam yang kelima wasta'badah. Jadi menghambakan diri kepada Allah. Kemudian yang keenam, nah, sini 6 lah. Yang keenam waqoharoha. Waqoharoha artinya menundukkan diri. Menundukkan diri. Yang disebut dengan tawadu. Oh, subhanallah. Maka orang-orang yang tawadu itu luar biasa. Jadi merasa dirinya tidak, ya, nggak bisa apa-apa, lemah. Tadi, ya, dirinya lemah, nggak bisa apa-apa. Subhanallah. Setan itu mampu menyesatkan orang ahli ibadah dan orang yang berilmu. Tapi setan tidak mampu, tidak bisa menyesatkan orang-orang yang tawadu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mengakui diri kita itu lemah, gak bisa apa-apa. Maka tadi kembali kepada menundukkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Maka dalam hal ini mari kita sama-sama, momentum kita di tahun baru ini, insya Allah dengan kesungguhan kita dalam terus melakukan perbaikan diri kita, maka insya Allah dengan niat akan terus memperbaiki diri, terutama dalam perbaikan ibadah, amal salih, ya, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita akan mudah melakukan perkara-perkara yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu itu sangat penting dan wajib, ya. Hukum memanfaatkan waktu itu wajib. Tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu. Kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Fawaid, idha'atul waqti asyaddu minal maut, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillah. Karena sesungguhnya menyia-nyiakan waktu itu akan memutuskan kita dari mengingat Allah. Berarti kita akan dalam keadaan lalai. Ya, maka hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan diri kita hatta sarat muti'atan munqadatan. Jadikan diri kita sebagai menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini mari kita sama-sama terus melakukan perbaikan, ya. Melakukan perbaikan diri, ya. Momentum kita di tahun baru ini, mudah-mudahan insya Allah di tahun baru 2026 ini kita akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka insya Allah kita pun masih berada di bulan Rajab dan insya Allah kita akan masuk bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Maka dari tahun ke tahun ini tidak terasa, ya. Makanya Nabi sampaikan az-zamanu qad istadaro. Setahun ini akan terus berputar. Jadi dari tahun ke tahun itu sudah tidak terasa lagi Bapak Ibu. Baru kemarin kita berpuasa Ramadan, insya Allah bulan depan kita sudah masuk ke Ramadan. Dan ini kesempatan bagi kita dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakin doa. Ada doa yang berbanyak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika berada di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Perbanyak doa ini Bapak Ibu. Setelah sholat maghrib
doa, perbanyak doa tersebut. Setelah sholat isya doa, setelah sholat zuhur, sholat apa? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, doa, perbanyakin doa tersebut. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Ada doa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 264. Apa doa sebagian sahabat Nabi tersebut? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkan kami kepada bulan Ramadan, antarkan Ramadan untuk kami, dan terimalah semua amal yang dilakukan selama di bulan suci Ramadan. Ada doa yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ini pun doa yang sering dibaca oleh Nabi dan sahabat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nah, 3 doa ini yang selalu terus diperbanyak oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, Bapak Ibu, subhanallah. Sudah apa doa tadi? 3 doa tadi. Baru yang pertama sudah hafal ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bahas pada malam hari ini sedikit pembahasan mengenai tentang bagaimana kita bermuhasabah sesuai dengan ketentuan Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, maka di tahun baru 2026 ini lebih baik lagi dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Saya doakan Bapak Ibu sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang punya hajat, insya Allah segera hajatnya terkabulkan. Bagi kita yang punya urusan, mudah-mudahan Allah permudah urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan bagi kita, baik di keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang hari ini ada yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh kembali seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan jangan bosan-bosan doakan putra-putri kita, Bapak Ibu. Terus doakan mereka agar mereka menjadi putra-putri yang solih dan solehah, putra-putri yang cerdas, berakhlakul karimah, yang selalu membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa kifatul majlis, ada yang mau bertanya? Silahkan untuk bertanya. Ada yang bertanyakan? Silakan. Mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Agak kurang nangkap sholat witir. Ya, baik. Sholat witir itu salah satu masuk kepada sholat sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi itu pernah menyampaikan bahwa sholat witir itu diwajibkan bagiku, kata Nabi. Tapi sunnah bagi kita sebagai umatnya. Makanya ada kesempatan silahkan lakukan. Kapan waktunya? Ada 2 waktu sholat witir yang bisa kita lakukan. Pertama, bisa sebelum tidur, habis sholat isya, ba'diyah, lalu witir. Silahkan. Kemudian waktu yang kedua bisa nanti setelah tidur terlebih dahulu. Misalkan habis isya tidur, bangun jam 2, bangun jam 3, sholat tahajud, lalu tutup dengan witir. Itu boleh. Tapi kalau khawatir kita nanti malam tidak bisa bangun, maka lakukan sholat witir sebelum tidur. Kalau khawatir nanti malam tidak bisa bangun. Tapi kalau kita sudah biasa melakukan sholat witirnya itu ntar malam, tidur terlebih dahulu, maka silakan. Seperti itu. Maka lakukan sholat witir. Jadi bagi Nabi Muhammad, sholat witir itu diwajibkan. Tapi bagi kita sebagai umatnya disunnahkan. Seperti itu. Itu Pak. Baik, ada lagi? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Hukum haji itu wajib. Wajibnya berapa kali? 2 kali. Satu kali. Yang keduanya itu hukumnya sunnah. Makanya kalau misalkan Bapak sudah pernah haji, lalu ada kesempatan bisa haji lagi, mendingan di ke orang lainkan. Dan Bapak mendapatkan pahala wajib hajinya. Kalau Bapak pergi lagi yang kedua kalinya, itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Lebih baik cari orang atau marbot masjid, udah berangkatkan haji dengan ongkos kita. Maka kita yang memberangkatkan dapat pahala hajinya. Subhanallah. Kemudian umroh. Nah, ini hukum umroh ini hukumnya sunnah. Tapi ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ada ikhtilaful ulama mengenai tentang hukum umroh. Ada ulama yang mewajibkan, ada ulama yang menghukumin sunnah. Tapi mayoritas bahwa hukum umroh itu hukumnya sunnah. Ada kesempatan haji, makan nunggunya lama 20 tahun sampai 25 tahun. Ya udah, ketika ada kesempatan, ada ongkos untuk berangkat umroh, silahkan berangkat umroh. Gitu. Ya. Seperti itu Pak. Bagaimana dengan orang tua kita? Orang tuanya masih ada atau sudah tiada? Sudah gak ada. Boleh mengumrohkan orang tua kita. Tapi syaratnya kitanya yang sudah umroh terlebih dahulu. Misalkan Bapak sudah pernah umroh, lalu ada kesempatan mau umroh kedua. Maka niatkan untuk mengumrohkan orang tua kita. Itu lebih baik, bagus gitu ya. Jadi syarat mengumrohkan orang lain itu kalau kitanya sudah umroh terlebih dahulu. Begitupun ketika kita mau badal haji, kitanya yang sudah berangkat haji duluan, baru bisa melakukan badal haji untuk orang lain. Seperti itu Pak. Ada lagi? Silakan. Ya, mangga.
Ya, jadi ada yang muakkad, ada yang goer muakkad. Tadi salat sunnah rawatib yang muakkad sudah kita sebutkan, jumlahnya ada 10. Ini menurutkan hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis yang kedua menurut Imam An-Nasa'i 12 rakaat, berarti tambahan qobliyah zuhurnya menjadi 4. Nah, sekarang ada yang goer muakkad. Yang goer muakkad itu apa saja? Qobliyah maghrib itu masuk ke goer muakkad. Qobliyah isya masuk ke goer muakkad. Kemudian qobliyah asyar itu pun masuk ke goer muakkad. Apakah tidak harus kita lakukan? Ya tetap lakukan saja. Maka tadi saya sampaikan untuk menambah nilai pahalanya tetap lakukan. Qobliyah maghrib lakukan. Qobliyah isya jalankan. Qobliyah asyar lakukan juga untuk menambah nilai pahalanya, dan itu bisa menyempurnakan ibadah wajib kalau memang banyak kekurangan dalam perkara yang wajibnya tadi. Jadi bisa disempurnakan tuh dengan sholat-sholat sunnah tadi. Seperti itu Pak. Oh. Ya, untuk qobliyah subuh itu 2 rakaat. Ya. Kalau misalkan Bapak masih mau menambah dan waktunya misalkan masih ada, ya bisa melakukan sholat sunnah lain. Qobliyahnya tetap 2 rakaat qobliyah subuhnya. Atau bisa ditambahkan dengan tadi misalkan habis wudhu, kan disunahkan juga untuk syukrul wudhu. Tambahkan itu aja udah. Kalau memang masih ada waktu, jedahnya masih agak lama ke iqomat, boleh silahkan tambahkan dengan sholat sunnah yang lain. Seperti itu. Baik. Ada lagi, Mangga? Yang mau tanya? Udah cukup? Baik, karena Isya sebentar lagi insya Allah akan berkumandang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir saat ini. Mudah-mudahan semangat kita tidak kendor, ya terus semangat dalam thalabul ilmi. Jangan sampai kendor. Ketika ada kajian ilmu kita hadir, kita datangin, insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tadi, apalagi kebaikan yang kita lakukan masih berada di bulan hurum yang dikatakan bulan haram, bulan Rajab, maka insya Allah pahalanya akan mendapatkan pelipatan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.